Welcome sahabat Ekon. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPF adalah perjanjian yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat, Presiden Joe Biden Mei 2022. Second round di Indonesia, Bali, setelah sebelumnya first round di Brisbane, Australia, dan special round di New Delhi, India. 4 pilar telah dibicarakan. Apa yang menjadi manfaat bagi perekonomian Indonesia? Dan sebetulnya agenda serta isu utama apa yang diambil dari IPF ini? Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity pertama kali diluncurkan di Tokyo, Jepang, Mei 2022. Tujuan utama kerangka kerja ekonomi yang akan disusun oleh 13 negara ini adalah untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih tangguh bagi rumah tangga, tenaga kerja, dan pelaku bisnis di negara-negara ASEAN, Pasifik, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menggandeng Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, India, dan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Thailand, serta Vietnam, perwakilan 40% PDB dunia, untuk duduk bersama membicarakan 4 pilar: trade, supply chain, health economy, dan fair economy. Sahabat Ekon, berjumpa lagi dalam program Kupas Ekon, program yang mengupas isu sektorial di perekonomian Indonesia dan informasi terkini lainnya bersama saya, Debbie Naomi. Sahabat Ekon, kali ini kita dapat kesempatan untuk ngobrolin soal Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPF. Bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Bapak Edi Priyo Pambudi. Pak Pam, halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik ya Pak ya, sehat ya. Apa sebetulnya Pak peran Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional di IPF ini Pak? Ya, tugas kita yang utama adalah tentu kita membangun konsolidasi dari semua kementerian institusi yang memang terkait dengan substansi yang akan diperundingkan di dalam forum ini. Karena ada 4 pilar, 24 klaster, tapi isunya juga akan banyak, sehingga sampai saat ini kita sudah melibatkan kurang lebih 31 kementerian lembaga, dan banyak juga yang terlibat, ada lebih dari 250 pegawai pemerintah yang mewakili lembaga yang juga ikut terlibat dalam pembahasan dan perundingan. Nah, oleh karena itu, kenapa kami mengadakan di Bali, supaya kita juga bisa kemudian mengajak seluruh kementerian ikut bersama-sama membahas isu ini. Baik Pak, apa yang Pak sebenarnya jadi concern IPF ya Pak ya? Apa yang menjadi poin utama terkait perjanjian ini Pak? Sesuai dengan inisiasi ini kan dari Amerika Serikat, bahwa platform ini atau kerjasama ini selalu disampaikan adalah sebagai kerjasama yang menggunakan struktur baru, pendekatan baru, tidak tradisional. Sehingga kita di sini juga sebenarnya tertarik adalah untuk melihat apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian kerjasama yang sudah ada. Nah, ini yang terus juga kemudian kita terus mendalami ketika kita bernegosiasi, dan kita juga melihat referensi apa saja yang dibahas dan yang digunakan di dalam perundingan di IPF ini. Nah, kami juga melihat sebenarnya beberapa perjanjian juga sudah ada. Nah, oleh karena itu kita harus mencari paralelnya. Apakah perjanjian kerjasama tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi referensinya Indonesia. Kalau belum, lalu jembatannya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya kita kerjakan di dalam perundingan IPF ini adalah mencari kalau bahasa kita adalah mencari common ground-nya.
ya mencari titik temunya dari referensi yang digunakan dan diusulkan oleh Amerika Serikat selaku leaders atau inisiator di dalam IPEF ini. Baik Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada 4 pilar ya Pak ya, dan juga banyak juga subpilar di dalamnya. Kalau kita tidak berbicara dengan ekonomi Australia, Jepang atau Korea, kalau kita berbicara hanya negara-negara ASEAN Pak, sebetulnya apakah Indonesia punya potensi yang sama solidnya yang bisa diberikan gitu terkait di dalam IPEF ini Pak? Ya, di dalam sistem perekonomian itu memang banyak keberagamannya, tapi juga ada kesamaannya. Nah, keberagaman itu memang tergantung dari modalitasnya masing-masing. Ada negara yang memang dia adalah sumber daya alamnya banyak gitu ya. Ada negara yang memang dia punya jati diri sebagai manufaktur. Ada negara yang juga lebih banyak sebagai konsumen. Nah, ini sebenarnya di dalam IPEF ada keterwakilan di situ. Nah, kebetulan tahun ini kan memang Indonesia juga sebagai memegang keketuaan ASEAN. Nah, kita berharap sebenarnya negara yang menjadi partisipan di dalam IPEF ini juga sama-sama kita mencari kesamaan di dalam kita membangun kerjasama di dalam ini. Makanya di dalam setiap pertemuan IPEF kita selalu berkonsolidasi, terutama dengan negara dari ASEAN. Kita menyamakan apa yang menjadi modalitas, tapi juga kita berusaha untuk nanti bagaimana membangun bahasa kita adalah komplementaritasnya di mana. Jadi kita tidak selalu harus dalam posisi berkompetisi, tapi saling komplement sebenarnya di dalam proses itu. Jadi saling mengisi di dalam proses ekonominya, pembangunannya, dia saling mengisi seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak juga sempat mention ini bukan satu-satunya atau hal yang baru terkait perjanjian multilateral bersama dengan Indonesia ya Pak ya, apalagi sebelumnya ada G20, Bapak juga menjadi salah satu yang memegang begitu ya Pak ya. Nah, kalau mau dilihat Pak terkait dengan tantangan perekonomian Indonesia sekarang gitu ya, atau forecast-nya ke depan gitu, apa yang bisa diambil dari benefit dari IPEF ini Pak? Oke, kita lihat bahwa kemarin setelah pandemi kan banyak perubahan di dalam perekonomian kita, terutama misalnya digitalisasi itu tumbuh sangat pesat. Kemudian juga ada perubahan-perubahan di dalam kegiatan usaha, kegiatan ekonomi, sosial dan lain-lain. Bahkan juga tumbuh banyak kesempatan model-model bisnis baru. Nah, dari IPEF ini sebenarnya kita juga berharap ada adopsi teknologi, karena kita tahu komponen teknologi itu adalah penentu yang penting di dalam kita mendorong perekonomian menjadi lebih maju. Ya kan, kita berharap ekonomi kita tidak terus berdasarkan sumber daya alam, tapi harus ada nilai tambah. Nah, teknologi itu gunanya adalah untuk menaikkan nilai tambah tadi. Tapi dalam rangka mengadopsi teknologi, yang penting juga adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusianya. Jadi dua itu yang harus kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di dalam IPEF ini, bagaimana cara kita bisa menaikkan kapasitas dari sumber daya manusia kita. Di satu sisi kita bisa mengadopsi teknologi. Nah, tidak menutup kemungkinan negara-negara juga melihat sumber daya alam Indonesia itu kan besar. Tapi juga kita ingin sekarang bagaimana kemudian kita memanfaatkan sumber daya alam itu juga untuk menaikkan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini mereka bisa menguasai teknologi, sehingga kita nanti bisa membuat suatu perubahan baru di dalam pertumbuhan itu karena kita mengadopsi teknologi. Itu adalah satu model ekonomi pembangunan yang baru pun juga mengarah ke sana. Baik, second round Pak ya di Bali Indonesia setelah sebelumnya special round di New Delhi, first round di Brisbane Australia. Akan ada round selanjutnya Pak? Ya, akan ada, cuman memang kan belum dirilis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah akan dirilis, kapan, di mana. Yang pasti sekarang semua tim perunding Indonesia juga sudah siap, ya kan, bersama-sama. Kita menggunakan konsolidasi dan koordinasi yang kuat untuk bagaimana kita menyamakan posisi Indonesia. Yang pasti kita juga ingin kepentingan Indonesia terlihat di sana dan juga bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama ini. Wow, seberapa optimis Bapak implementasi IPEF ini?
kita tetap harus optimis, apapun juga kan kita dengan optimis itu kan paling tidak 50% pekerjaan kita akan selesai. Betul. Ya kan. Nah, kita akan terus menggali sebenarnya apa yang bisa dimanfaatkan dari ini. Salah satu yang sering disebut di dalam IPEF ini kan tangible benefits. Kita ingin menerjemahkan tangible benefits. Bagi kita, tangible benefit itu ya perdagangan, investasi, termasuk tadi bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi, kemudian memanfaatkan untuk peningkatan kapasitas kita. Karena yang kita tuju ke depan itu adalah efisien ekonomi. Jadi ekonomi kita harus makin efisien, karena dengan efisiensi ekonomi itu kita bisa membangun daya saing. Nah, dengan daya saing itulah kemudian kita akan bisa meningkatkan perdagangan kita dengan baik. Baik. Efficient ekonomi. Terima kasih banyak Pak Pam, Pak Deputi untuk waktunya, untuk insight-nya, very much insightful. Sahabat Ekon, demikian acara Kupas Ekon. Jangan lupa saksikan terus episode-episode Kupas Ekon lainnya. Like, share, dan subscribe untuk update info berikutnya. Saya Debbie Nomi, terima kasih. Sampai jumpa.